إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik, ya, di pembahasan tentang bab baru yaitu Ismul Isyarah. Sebelum masuk bab yang baru, kita merujuk sebentar. Di pertemuan sebelumnya bahasanya alam itu yang sebelumnya kita bahas itu adalah alam syakhs, ya, alam syakhs. Kemudian para ulama atau orang Arab ada juga menetapkan namanya alam jenis, ya. Alam apa? Jenis, yaitu misalnya umu iryat. Ini alam jenis untuk akrob. Jadi akrob itu isim jenis, umu iryat alam jenis, ya. Nah, tadi ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan secara lafadz untuk alam jenis itu sama dengan yaitu alam syakhs. Itu alam syakhs kan punya dua hukum, maknawi sama lafzi. Yang maknawi yaitu dimaksudkan yaitu person tertentu. Kalau lafzi yaitu apa ketentuannya? Yaitu lafzi itu hukumnya apa? Bisa didatangkan hal setelahnya, kemudian dia adalah mamnu minas sharaf dengan sebab yaitu ilat yang lain selain nama. Kemudian yang ketiga tidak boleh diberi alif lam. Nah, kemudian alam jenis seperti umu iryat, kemudian su'alah, ya, kemudian baroh, ini juga sama secara lafzinya, tiga tadi sama, hanya secara maknawinya beda. Kalau alam syakhs maknawinya sudah menunjuk person tertentu. Kalau alam jenis, ya, ini adalah dia nakiroh, masih bisa ke siapa-siapa. Ya, jadi tadi disebutkan asad, semua asad ini bisa nanti di situ, ya, umu iryat itu bisa di person-person di asad, yaitu singa tadi, ya. Kemudian usamah, ya. Jadi kalau asad ini usamah itu alam jenis, asad isim jenis, ya. Tadi akrob kalau jengking itu isim jenis, yaitu isim jenis. Nah, umu iryat namanya alam jenis, ya. Sa'lab isim jenis, su'alah alam jenis, ya. Mabaroh isim jenis, baroh alam jenis, ya. Maka kemudian contohnya usamah ini alam jenis, asad isim jenis. Maka usamah bisa ada pada person-person asad, belum tertentu, namanya nakiroh, berbeda dengan alam syakhs, sudah ditentukan nih Zaid yaitu orangnya, Ahmad, Muhammad dan seterusnya. Jadi bedanya antara alam syakhs dan alam jenis, ya, dari sisi maknawinya, karena kalau lafadznya sama, hukum pada lafadznya sama. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga yaitu ismul isyarati. Kita baca apa yang disampaikan musonif, ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bidzali mufradin mudzakarin asyir bidzi wazih ti ta'alal unsa iqtasir wa dzani tani lil musannal murtafi wa fi siwahu zaini taini kur tuti', ya. Baik, kita i'rab dulu, ya, bait ke 82. Yaitu bidzali mufradin li mufradin mudzakarin asyir.
Bizi wazih. Bizi wazih. Ti ta alal unsa iktasir. Iktasir. Ya, kita i'rab. Biza, ya biza ini berarti jar majrur muta'alliq dengan asyir, jar majrur ya, ba za biza, ya, muta'alliq dengan asyir. Kemudian li mufradin, ini juga jar majrur muta'alliq dengan asyir juga. Lam mufrad, li mufradin sama. Kemudian li mufradin mudzakkarin. Muzakkar naat. Naat untuk apa? Mufrad. Ya. Bida li mufradin mudzakkarin asyir. Asyir isyaratkanlah ya dengan za, yaitu untuk mufrad muzakkar. Ini tentang isim apa? Isyarah ya. Judulnya sudah ya, judulnya ismul isyarahnya. Ismul isyarah. Jadi ada apa ini? Za. Kemudian bizi, sekarang bizi. Sama ini ya, bizi jar majrur. Muta'alliq dengan iktasir. Sini ya berarti ya. Bizi wazih. Wazih. Ini atof. Ada wazih. Bizi wazih. Kemudian ada ti ta. Ini juga atof ke zi, huruf atofnya dihapus. Ti, ada ti ini juga atof ke sini. Ta juga. Zi dengan zi, kemudian zi, ti, ta, gitu ya. Satu zi, ti, ta, jadi satu. Alal unsa, jar majrur ya. Muta'alliq dengan iktasir. Kemudian iktasir fi'il amr ya. Dhamir fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Kemudian iktasir ini kan fi'il amr, dia ataf ke asyir. Ke asyir sini ya. Nah, huruf atofnya dihilangkan. Huruf atofnya dihilangkan. Jadi maknanya apa nih? Dengan za maka isyaratkanlah, tunjuklah sesuatu benda yang mufrad mudzakkar dengan za. Ya. Kemudian dengan zi, ti, ta untuk apa? Musana. Ya. Kita lihat penjelasannya. Jadi kalau di musana ini lebih banyak ya. Jadi kan di afan mu'anas, kalau mu'anasnya lebih banyak. Tadi mudzakarnya hanya za, di sini mu'anasnya ada zi, ti, ta. Ya. Ya, ini kita lihat yang untuk mudzakar disusun aja za ya. Di Ibnu Aqil sebutkan untuk mufrad muzakkar pakainya za. Misalnya kita ingin menyebut ini buku. Nah, berarti apa? Za
kitabun. Nah. Jadi kalau ada hanya itu hanya tanbih aja, huruf tanbih. Isim isyarahnya za saja. Za kolam. Nah. Kalau kita seringnya pakai ha tanbih, hadza. Aslinya untuk isim isyarahnya hanya za saja. Dan menurut ulama Basrah, bahasanya alif di situ satu kata. Kalau menurut ulama Kufah, di situ alifnya tambahan, ya, alifnya tambahan. Dan kemudian berkenaan dengan isim mufrad, ya, berkenaan dengan isim mufrad tadi disebutkan za itu untuk isim apa? Mufrad. Nah, mufrad di sini bisa dia mufradnya hakiki, bisa mufradnya hukmi, ya, bisa hukmi. Contoh yang hakiki ya, misalnya satu orang hadza zaitun, atau za zaitun. Hadza diberi tanbih zaitun. Nanti al mufrad dulu, al mufrad. Ada yang hakiki, al-mufrad al-hakiki. Contoh ini ya. Kemudian ada yang hukmi atau hukman atau hukmi. Hakiki contohnya hadza zaitun. Nah, ini kan satu orang. Ada amrun. Nah, satu orang. Tapi ada yang dia mufrad tapi secara hukum saja. Contohnya yaitu hadza misalnya apa? Ar-rahtu. Hadza ar-rahtu. Rahtu kan sekelompok ya. Nah, ini kan ada anggotanya tapi dia hukumnya mufrad atau al-fariq. Hadza misalnya apa? Al-fariqu. Fariq itu tim, kelompok. Berarti kan ada anggotanya. Tapi ini dihukumi mufrad, pakainya hadza. Ya. Pakainya apa? Hadza. Kemudian catatan kedua, ini kita ambilkan dari Minhatul Jalil. Bahasanya hukum asal za itu disyaratkan pada muzakkar hakiki. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan ya, tadi misalnya hadza zaitun. Ya, akan tapi terkadang dia diisyarahkan kepada mu'anas. Jika mu'anas itu diposisikan sebagai muzakkar. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Yaitu asyams. Nah, di situ kan mu'anas ya. Mu'anas. Dalilnya apa? Mu'anas bazighah. Tapi pakainya hadza. Nah, kenapa hadza ini kan ke syams? Hadzanya ke syams. Di Al-Quran ada ya, nanti bisa dicek. Falamma ro'a, ini tentang Nabi Ibrahim ya. Falamma ro'a asyams bazighatan kemudian qala hadza rabbi. Nah, lanjut di sini aja. Qala hadza rabbi. Maksudnya bagaimana? Ini syams itu kan mu'anas.
Tapi kenapa Nabi Ibrahim menyebutnya di Al-Quran dikisahkan? Nah, kenapa pakai hadza? Nah, tidak pakai hadhihi, padahal mu'anas. Kok tahu mu'anas? Ya ini mu'anas majazi. Nah, buktinya bazighah. Nah, bazighah mu'anas. Maka ini asam di situ diposisikan seperti muzakkar. Ya. Diposisikan seperti muzakkar. Nah, ada juga berpendapat lain, ini lughahnya Nabi Ibrahim, sehingga di situ tidak dibedakan antara muzakkar dan mu'anas. Kalau secara bahasa Arab itu berarti apa? Tadi yang dia itu isim mu'anas diposisikan seperti yaitu muzakkar ya. Berarti apa? Muzakkar. Kemudian untuk yang mu'anas ya, isyarah pada isim mu'anas itu di sini disebutkan ada berapa ini? Ada zi, ada lagi zi, ada lagi zi disukun ya haknya, ada ti, ada ta. Nah, paling tidak ada 4 nih ya. Ada zi, ti, ta. Di Ibnu Aqil ada juga tihnya. Nah, ini bisa zi, zi sayaratun, Nah, bisa seperti itu. Hadhihi sayaratun, kemudian zi. Nah, di sini zi. Nah, atau ti atau ta. Nah, ini untuk apa? Mengisyaratkan ke mu'anas. Di sini paling tidak disebutkan di bait syair ada 4. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan di bait ke 83 ya. Ya, ketika nanti musanna seperti apa isyarahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.